Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, Sahabat, Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehat zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam. Dibukakan Allah pintu hati kita untuk belajar, setelah faham lalu kita kemudian mengamalkan segala ilmu sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan ini adalah rahasia rezeki berlimpah. Pembahasan yang pertama, rezeki dari bahasa Arab ra zai qaf. Rizqun, rezeki kata bahasa. Rizqun. Itu dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 123 kali. Kata rizqun itu dalam Al-Quran 123 kali. 61 kali dalam bentuk kata kerja. 62 kali dalam bentuk isim. Jadi menunjukkan betapa pentingnya rezeki, maka disebutkan Allah dalam Al-Quran berulang-ulang. Lebih banyak daripada kata haji dan umrah. Lebih banyak daripada kata puasa, siyam. Rezeki, rezeki, rezeki. Allah Subhanahu wa taala begitu menunjukkan ke kita betapa pentingnya rezeki, maka disebutkan di dalam Al-Quran secara berulang-ulang. Poin yang kedua, rezeki itu selalu kita memahami makna rezeki adalah duit. Sehingga kalau kita memahami bahwa rezeki itu adalah duit, kalau dapat duit, dapat rezeki. Enggak dapat duit berarti enggak ada rezeki. Padahal kata para ahli tafsir, rezeki dalam Al-Quran itu ada kala maknanya ats-tsawab, artinya balasan pahala. Ustaz Somad, kenapa ada orang yang enggak sholat subuh tapi rezekinya lancar? Sedangkan ada orang yang sholat duha tapi rezekinya malah enggak ada. Karena yang dia maksud rezeki di situ uang. Tapi kalau difahami bahwa makna rezeki adalah thawab, balasan pahala, maka orang yang tidak sholat subuh, berarti sebenarnya dialah yang tidak dapat rezeki. Jadi beda cara pandang. Itulah pentingnya kedatangan Islam itu meluruskan cara pandang kita. Apa sebenarnya rezeki itu? Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa makna rezeki. Yang pertama adalah ats-tsawab, balasan pahala. Yang kedua, al-matar, hujan. Jadi kalau ada orang jual es, turun hujan, aduh nggak dapat rezeki hari ini. Padahal dia sedang dapat rezeki menurut Al-Quran. Karena hujan itu rezeki. Tapi menurut dia nggak dapat rezeki hari ini karena nggak bisa jual es, nggak dapat duit. Nah, jadi coba kita satukan dulu cara pandang kita tentang memahami rezeki menurut Islam. Yang ketiga, al-jannah, surga. Apa itu orang hidupnya susah, melarat, sakit-sakitan, nggak ada rezeki. Itu orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, rezekinya lancar. Padahal sebenarnya yang dia katakan rezeki itu bukan rezeki. Orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, tidak beriman, rezekinya lancar, itu bukan rezeki. Itu namanya istidraj, azab yang tertunda. Azabnya sebetulnya sudah dimulai di dunia ini, tapi ditunda nanti di akhirat. Atau bisa jadi di akhir hidupnya. Namanya istidraj. Sedangkan orang itu sudah dapat surga. Aduh, kasihan mati dia ditembak oleh Israel. Padahal dia sudah dapat rezeki. Rezeki apa? Masuk surga. Karena mati syahid.
Yang keempat, makna rezeki itu adalah asyukru, syukur. Jadi ada orang yang dilihat, aduh kasihan kali dia ya, seharian ini nggak dapat rezeki. Padahal sebenarnya orang itu dapat rezeki, karena seharian itu dia bersyukur kepada Allah. Liyattakhidha minkum qalban syakira. Hendaklah di antara kamu itu punya hati yang bersyukur. Nah, jadi kita satukan dulu persepsi kita apa itu rezeki, supaya kita jangan sampai ikhtilaf, kata kita rezeki, kata orang bukan rezeki, kata orang rezeki, kata kita bukan rezeki. Jadi ada orang yang tidak dapat duit, tidak banyak hartanya, tapi sesungguhnya dia sudah dapat rezeki. Sawab, balasan pahala. Al-matar, hujan. Al-jannah, surga. Asyukru, syukur. Ini semua adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi membagi rezeki 3 level. Paling tinggi, sedang, paling bawah. Rezeki yang paling bawah, kata beliau, adalah adnar rezeki yang paling bawah, al-mal, harta. Emas, perak, kebun, duit, dirham. Malah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin, induknya ulama tafsir Mesir, mengatakan bahwa rezeki yang paling rendah itu ya harta. Rezeki di atas harta, solahul abna. Anak-anak yang baik, menyenangkan hati orang tua, sekolahnya berhasil, patuh, sukses, enggak macam-macam, tidak berzina, tidak pacaran, tidak maksiat, tidak pakai narkoba, patuh dan taat, suaranya lembut, pulang cium tangan, enggak ngelawan. Itu lebih hebat daripada rezeki harta. Kasihan ya ibu ini, kalau dilihat dari rumahnya kayaknya enggak ada rezeki. Sementara yang ini, sedangkan yang dikatakan tidak dapat rezeki ini anaknya S1, S2, S3. Rumahnya mungkin biasa-biasa aja. Yang ini rumah megah, anak enggak sekolah, nomor 1 narkoba, nomor 2 pelakor, nomor 3 ditangkap KPK. Di mata orang inilah yang paling hebat rezekinya. Padahal menurut pandangan ulama, yang rezeki hebat adalah solahul abna. Yang paling tinggi tamamur rizki. Rezeki yang paling sempurna, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, adalah ridha Allah. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa orang yang paling sempurna rezekinya? Sahabat Nabi. Karena mereka itu titelnya radhiyallahu anhum. Mereka diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya rezeki itu berapa? Wah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan secara detail rezeki itu berapa. Yang pertama, sakinatur ruh, jiwa yang tenang. Tenang menghadapi ujian, tenang menghadapi cobaan, tenang menghadapi caci maki. Nah, ini rezeki. Nurul aqli, cahaya dalam fikirannya, cerdas, cermat. Sehatul jasad, badan sehat. Jadi kalau kita ketemu sama orang, apa kabar, sehat, dia dapat rezeki. Safaul qalbi, hatinya bening, jernih. Enggak ada dendam, enggak ada marah, enggak ada sakit hati, enggak ada dendam kesuman, enggak ada laknat, enggak ada kufur, enggak ada syirik, enggak ada munafik. Salamatul fikri, pikirannya sehat, enggak ada sekuler, enggak ada liberal, enggak ada komunis, enggak ada ateis, enggak ada kufur nikmat. Da'watu ummin, dia selalu dapat doa ibunya. Setiap pergi cium tangan, pergi ya bu, ini orang dapat rezeki. Dapat video doa dari ibu, ini orang dapat rezeki. Atfu abin, kelembutan seorang ayah. Ayah masih hidup, duduk di rumah, mendoakan. Nah ini, dia tiap hari dapat rezeki. Wajudu akhin, punya saudara yang dermawan, yang selalu menolong, yang selalu mengayomi, yang selalu melindungi. Ini rezeki yang luar biasa. Ada orang punya perusahaan besar, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah,
Tapi punya saudara yang selalu merongrong, mengambil harta warisan, rebut-rebutan. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, tapi saudaranya, Masya Allah, tabarakallah. Ihtimamu shadiq. Punya teman yang peduli. Apa kabar bro, gimana, udah sholat duha, udah tahajud, ayo kita jalan nengok anak yatim, fakir miskin. Gimana hatimu, gimana imanmu. Punya teman yang selalu peduli. Ini rezeki. Yang ke-10, da'watu muhibbin fillah. Selalu mendapatkan doa dari orang-orang. Kami selalu mendoakan Ustadz, semoga Ustadz sehat, panjang umur, tetap berdakwah, mudah-mudahan Ustadz istiqomah. Itulah rezeki saya. Itulah rezeki para da'i. Nah, jadi sebenarnya sudah mendapatkan rezeki berlimpah, tapi orang menganggap dia tidak ada rezeki. Aduh, nggak ada rezeki. Padahal sebenarnya dia sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka pembahasan yang pertama adalah fahami dulu apa makna rezeki sebaik-baiknya. Berikutnya poin yang keempat. Istaghfiru rabbakum, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan air lebat, hujan turun. Wa yumdidkum bi amwalin, dia berikan kamu harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikan taman-taman, kebun-kebun subur, hijau, panen. Wa anhara, wa yaj'al lakum anhara, air sungai yang mengalir. Diberikan Allah SWT balasan, turun hujan, harta berlimpah, anak subur, kemudian diberikan kebun, diberikan sungai-sungai yang mengalir. Siapa yang diberikan Allah ini? Qul tustaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasia rezeki berlimpah itu amalannya adalah istighfar. Astaghfirullah, sependek-pendek astagfirullah, 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 astagfirullah. Nabi dalam hadis sahih, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita tambah panjang, lengkap, full, baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi dia bukan mantra bim salabim abrakadabra yang diucapkan di mulut, di ujung lidah, di tepi bibir, lipstick, bukan. Dia mesti dari lubuk hati yang paling dalam. Makanya yang pertama kali adalah an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Setelah menyesal itu diiringi oleh al-iqraru bil lisani, diungkapkan dengan lidah, astagfirullah. Wal amalu bil arkani, an-nadamu fil qalbi wal iqraru bil lisani, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Jadi menyesal dulu dalam hati. Setelah ada penyesalan yang mendalam, dilafazkan dengan mulut. Setelah dilafazkan di mulut, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan itu. Maka itu kalau dilakukan. Jadi kalau ada orang bertanya, apa tanda istighfar kita diterima Allah? Apa tanda istighfar kita diterima Allah? Memang dia seperti WhatsApp, ada conteng 1, 2. Memangnya dia seperti SMS yang ada reportnya. Yursil sama alaikum midrara, turun hujan lebat. Wa yumdidkum bi amwalin, kamu dapat harta berlimpah. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, air sungai yang mengalir, tidak kurang satu apapun. Dan ini ditegaskan juga dalam hadis Nabi SAW, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, dari segala kesempitannya diberikan Allah makhraja, solusi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari segala kesusahan hatinya faraj,
ada kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi jalan yang pertama adalah istighfar. Banyak. Saya pernah ketemu dengan kiai, dari awal ngobrol sampai akhir sepertinya amalannya istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ngomongnya nggak terlalu banyak. Kita ngobrol habis itu astagfirullahaladzim. Saya heran kenapa kiai istighfar terus. Kira-kira kiai dosanya apa ya? Ternyata beliau mengamalkan zikir istighfar. Jadi kalau ada di antara kita yang zikirnya istighfar untuk mengundang turunnya rezeki dengan syarat dan ketentuan berlaku, amat sangat baik sekali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang yang tahajud, ya, orang yang tahajud bisa jadi kena penyakit ujub. Karena tahajud itu amal saya. Kalau ada orang yang khatam Quran berkali-kali, walaupun tidak diobrolkan ke orang, tapi mungkin dalam hatinya itu, ya saya ini kan banyak khatam Quran. Tapi kalau amalan istighfar itu lebih ke dalam. Saya ini banyak dosa. Jangankan mau dapat pahala, jangankan mau masuk surga, dosa saya aja. Jadi mungkin karena hati itu sudah hancur, remuk, redam, tidak ada harapan kecuali hanya Allah, jatuh sejatuh-jatuhnya, terkapar, terbanting, telentang, telungkup, tak berdaya. Disitulah kemudian Allah mengangkat derajat setinggi-tinggi. Nah, jadi amalan istighfar ini adalah amalan ke bawah. Kalau yang lain ini amalannya ke atas, menunjukkan ini amal saya, ini masjid yang saya bangun, ini ceramah saya. Tapi kalau istighfar itu lebih pada, ya Allah dosa saya, ya Allah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha. Makanya segala amal semuanya diawali dengan istighfar. Selesai sholat pun istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memangnya dosa apa di dalam sholat kok istighfar? Ya dosanya itu sholat tadi ingat kunci, waktu sholat bacaannya kurang khusyuk, waktu sholat hatinya kurang kuat mengingat Allah, maka dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini amalan. Berikutnya poin yang kelima. Surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa. Ini amalannya. Jadi yang pertama istighfar, yang kedua takwa. Setelah istighfar naik ke takwa. Saya takut kena hujan, maka saya pakai payung. Itu namanya takwa. Ittiqa, ittaqa yattaqi ittiqa. Takut terjadi sesuatu, maka menyiapkan sesuatu. Saya takut kena hujan, maka saya siapkan takwa, kata yang satu. Yang satu lagi, saya takut kena hujan, saya siapkan mantel. Yang ini takwanya lebih besar. Karena kalau sekedar hanya payung, kakinya, badannya bisa basah. Tapi kalau udah mantel, lebih. Saya takut ditangkap polisi, maka saya siapkan helm, saya pakai sepatu, saya cek lampu sen kanan kiri, tutup pentil angin ban, saya lihat STNK BPKB bayar pajak, saya takut sesuatu terjadi, maka saya siapkan sesuatu. Itu namanya takwa. Jadi jangan, marilah takwa, takut yang gimana? Takut kena azab di akhirat, maka saya beramal di dunia. Takut nanti saya tidak masuk surga, maka saya beramal beribadah. Takut tidak dapat ridha Allah, maka saya, itu takwa.
Dan takwa itu tidak mungkin muncul begitu saja tanpa didahului iman. Maka selalu dikaitkan dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, hai orang yang percaya, takutlah kamu kepada Allah. Karena tidak mungkin takwa kalau tidak percaya. Bapak jangan banyak makan daging, jangan makan daging kambing, jangan minum susu, jangan minyak-minyak, jangan kolesterol. Setelah pulang si bapak makan gulai kambing, tongseng kambing, minum susu, minyak-minyak, goreng-goreng. Istrinya nanya, tadi kan dokter di rumah sakit sudah ngasih tahu papa, jangan goreng-goreng. Sebenarnya perbuatannya itu sudah menunjukkan dia nggak percaya. Kalau dia percaya sama omongan dokter tadi, pasti dia akan lakukan saran-saran dokter itu. Itu menunjukkan dia tidak percaya. Jadi kalau ada orang nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak mau ngaji, mabuk, minum khamar, narkoba, zina, ngolok-ngolok agama, ngejek-ngejek Habib, ngejek-ngejek Ustadz. Terus pas ditanya, kamu percaya sama Tuhan? Saya percaya sama Tuhan. Munafik, bohong. Karena kalau dia percaya, pasti dia akan ikuti saran Nabi. Kalau percaya sama dokter, pasti ikuti saran dokter. Kalau percaya sama teknisi, ini pasang kabelnya begini, ini untuk lampunya begini. Kalau percaya, kalau nggak percaya, ya itu. Makanya seringkali takwa itu dikaitkan dengan percaya. La'allakum tattaqun. Coba lihat di ujung akhir ayat puasa. La'allakum tattaqun. Kamu takwa. Diawali dengan percaya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Percaya dulu baru takwa. Nggak bisa orang bertakwa kalau nggak percaya. Kamu dari tadi sopan banget orangnya. Nunduk, gak macam-macam. Kenapa? Karena dia percaya ada tulisan stiker di dinding. Ada CCTV. Makanya dia kalem. Karena dia percaya ada CCTV. Coba kalau dia gak percaya. Alah paling nakut-nakuti aja CCTV-nya. Mau buat prank ini. Jadi takwa itu selalu. Dan memang wajib. Rukunnya, stepnya pertama percaya dulu. Setelah percaya baru bertakwa. Dan takwa ini dilatih. Latihan yang pendek ya sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Takut garuk gatal, takut mata kesana kemari, takut tidak khusyuk, takut. Latihan. Lalu kemudian puasa 30 hari. Takut makan, takut minum, takut melihat, takut mikir, takut. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Oh itu panjang sekali. Takut nyabut bulu hidung, takut ngupil, takut garuk, takut mandi, takut pakai sampo, takut. Jadi dia berproses, ada latihannya. Nah ini kalau takwanya dilaksanakan, janji Allah, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa, ya ja'allahu makhraja, diberikan Allah solusi jalan keluar terhadap masalah hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah ini dia rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah saja yang menolongnya. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari? Kalau dalam saat kesulitan tidak ada satupun manusia yang mau membantumu, maka yakinlah berarti saat itu hanya Allah saja yang ingin membantumu dan Allah tidak ingin ada orang lain bersama dengannya. Kawan-kawan yang akrab dulu mana? Terbang melayang. Saudara-saudara, sahabat-sahabat hilang. Betapa tidak adilnya kawan-kawan ini. Mana semua? Yakinlah bahwa Allah ingin menolongmu dan Allah tidak mau ada orang lain bersamanya. Begitu indahnya. Wa huwa yatawalla salihin.
Allah yang akan menjadi penolong orang yang soleh. Jadi takwa. Kemudian yang ketiga, kalau menurut urutan ini yang ke-6. Tapi kalau menurut urutan pembahasan ini yang ke-6. Kalau menurut urutan amal, yang pertama istighfar, yang kedua takwa, yang ketiga adalah iffah. Menjaga diri dari yang syubhat. Takut masuk neraka, tidak minum khamar. Takut masuk neraka, tidak berzina. Takut masuk neraka, tidak berjudi. Itu takwa namanya. Kalau yang ini lebih halus lagi. Namanya iffah. Menjaga diri dari hal yang sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Tapi dia jaga dirinya karena takut nanti terlanjur, tercebur, terpleset. Nah, ini lebih tinggi lagi. Nama sifatnya iffah. Orangnya mananya afif. Kalau dia perempuan afifah. Sifatnya iffah. Jadi Nabi ada satu surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah melahirkan anak namanya Maryam. Imran punya istri namanya Hannah, menikah, punya anak namanya Maryam. Nah, Maryam ini diletakkan di mihrab. Mihrab satu tempat untuk ibadah. Kalau mihrab yang kita sekarang ini kan tempat imam. Ini bukan, ini mihrab satu tempat ibadah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Setiap kali Zakaria, Nabi Zakaria datang ke mihrab itu, wajada indaha rizqa. Dilihatnya ada rezeki. Menurut ahli tafsir, rezeki di sini pas musim dingin ada buah-buahan musim panas. Pas musim panas ada buah-buahan musim dingin. Kalau di tempat kita susah karena musimnya nggak ada musim dingin, musim panas. Kalau ketika di Mesir dulu pas lagi musim dingin, bulan Desember, Januari dingin, itu tanaman-tanaman seperti mati, kering, rontok. Tapi musim dingin itu malah jeruk banyak. Lalu kemudian ketika musim panas, semangka banyak. Musim panas bulan Juli, bulan Agustus, kurma banyak. Musim dingin, jeruk banyak. Ternyata jeruk itu kalau dimakan menghangatkan perut. Bagus, bertukal. Begitulah adilnya Allah, di saat musim dingin dibuatnya tanaman yang tumbuh hangat, panas ke perut. Bagus. Kita kalau musim dingin kan bibir pecah-pecah. Malas minum. Tapi kalau banyak makan jeruk, sehat. Jadi ketika Zakaria ngelihat banyak sekali makanan, ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, ini kamu dapat makanan sebanyak ini dari mana? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah, itu dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki bighairi hisab. Jadi dia duduk aja berzikir, beribadah kepada Allah, tidak keluar. Jadi berdatangan rezeki-rezeki itu berdatang. Tapi bukan berarti kita menafikan ikhtiar. Nah, ini beda kita dengan kaum fatalistik. Jabriyah. Jabriyah ini fatal. Ya, apatis. Kalau dalam Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada ikhtiar. Al-kasbu namanya. Ada kudrat. Di dalam diri saya ini ada kudrat, ada kemampuan. Kemampuan, ada tenaga, ada daya untuk meraih. Rezeki itu sudah ada, tapi saya punya kemampuan daya untuk meraih rezeki itu. Untuk mengambilnya. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak berusaha sama sekali, itu jabriyah, fatalistik. Firqah dhallah, sesat. Kalau ada yang mengatakan bahwa dialah segalanya, maka itu juga sesat. Mu'tazilah. Yang benar itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ibnu Hasan al-Asy'ari. Kita berusaha, berikhtiar. Setelah dapat kita katakan
Hadza min amri rabbi. Hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah liyabluwani, untuk menguji saya, ashkur am akfur, apakah saya bersyukur atau kufur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rezeki yang memang betul-betul rezeki, bukan disangka rezeki ternyata istidraj, azab tertunda. Dan rezeki yang kita dapatkan dengan ikhtiar kita, buah dari usaha kita, tapi juga ditopang oleh istighfar, takwa, dan iffah, menjaga diri dari yang abu-abu, yang syubhat. Demikian Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak dan tim yang ada di Riau. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum fakuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya, hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Di rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai, insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.